Halo, what's up dude? Welcome back again ya. Di video kali ini gue bakalan share ke kalian video biografi dari gue. Kenalin, gue Wahid Puji Prastianto atau biasa dipanggil dengan Prastian. Gue lahir di Rembang tanggal 29 Agustus 1997. Dan ya, gue adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dan gue juga punya 2 orang adik ya. Adik gue nih kembar dan cowok semua. Lo tau kan apa yang terjadi ketika 2 cowok kembar ya, bocil kembar 2 ada nama gue tepuk jadi 1 ya. Apalagi ketika dulu itu gue umur sama adik gue itu cuma terpaut yang namanya 3 tahun ya. Jadi ketika dulu waktu kecil itu sering banget ya yang namanya baku hantam ya. Jadi ketika gue masih kecil tuh sering banget berantem sama tuh bocil-bocil ya. Jadi next kita lanjut ke pendidikan ya. Untuk pendidikan gue pertama TK di TK Tunas Harapan ya, TK Tunas Harapan. Setelah itu gue lanjut ke SD dan gue SD ada di Sluke yaitu SD Negeri 1 Sluke. Dan yang selanjutnya gue juga SMP-nya juga di Sluke yaitu SMP Negeri 1 Sluke. Dan gue lulus tahun 2012 ya. Gue lanjutin ke SMK. Kenapa gue pilih SMK ya? Karena biar keren aja gitu. Enggak. Jadi gue pilih SMK karena ya mungkin kalau ketika kita udah lulus kerja, mungkin kita bisa mudah lulus sekolah, jadi kita bisa cepat dapat kerja lah, istilahnya kayak gitu. Itu yang orang-orang dulu bilang. But at least ketika kenyataannya bilang ya sama aja gitu. Lu cari kerja tetap susah. Siapa yang bilang cari kerja gampang ketika lu SMK? Enggak ada. Jadi gue lulus dan gue ngabisin waktu 3 tahun di sana. Tahun 2015 gue lulus dari SMK Marpatah ya. Jadi gue SMK Marpatah lulusan tahun 2015 dan sekarang udah 5 tahun setelah gue lulus. Next gue cari kerja ya. Bukan cari kerja sih, dicariin dulu. Gue dicariin kerja tentunya. Gue kerja pertama kali di Pantas Walayan ya. Pantas Walayan Lasem. Gue di sana kerja 2 tahun. Jadi ketika 2 tahun kerja di sana dapat apa? Nah, gue dapat banyak pengalaman tentunya. Jadi ketika lo lulus sekolah dan lo pengen kerja gitu, yang harus lo cari itu pertama adalah pengalaman ya. Lo lupain deh soal salary terus dan lain sebagainya, naik jabatan cepat atau apapun itu masalah kinerja lo ketika di kerjaan tersebut. But at least ketika 2 tahun di sana ya lumayan lah, lumayan menguras waktu, lumayan menguras tenaga dan juga semuanya. Selang 1 tahun ya, selang 1 tahun gue kerja di Pantas itu gue mutusin buat kuliah. Jadi gue rasa pendidikan gue ya, di SMK itu masih kurang untuk mencari pekerjaan yang layak, apalagi buat masa depan. Jadi gue putusin buat kuliah dan gue kuliah di Universitas Terbuka ya. Dan sekarang udah jalan ya, masih jalan dan gue udah semester 8. Jadi tahun ini 2020 gue bakalan wisuda S1 manajemen ya. Itu adalah jurusan yang gue ambil yaitu S1 manajemen, kuliah sambil kerja ya dari dulu. Itu udah gue lakuin ketika tahun 2016 ya. Selang gue lulus 1 tahun itu gue udah kuliah sambil kerja. Jadi udah merasa dapat pengalaman kerja dan juga mungkin udah bisa cari uang. Jadi kenapa nggak gue putusin buat kuliah gitu. Soalnya apa? Ketika gue di Pantas Walayan tuh mikir, lu cuman ijazah SMP, lu dapet apaan gitu? Ijazah SMK, dan lu dapetin apaan gitu? Padahal cari kerja susah gitu, susah, minta ampun lah ya. Lu tahu caranya cari kerja gitu. Itu power of orang dalam gitu, orang dalam menentuin prestasi lu ya. Itu yang namanya kerja. But ini gak semua kayak gitu. Semua itu tetap ada lah ya, yang namanya kerja keras, diiring doa dan lain sebagainya. Nah itu baru yang bener. Ketika gue dari 1 tahun dan dapat pengalaman dan dapat duit, mungkin kuliah ya. Jadi gue orangnya kuliah sambil kerja. Apa sih yang lu dapat ketika lu selang waktu umurnya itu sama adik lu cuma 3 tahun ya. Jadi ketika gue lulus SMK, apa yang dilakuin adik gue? Adik gue itu lulus SMP. Jadi mereka juga butuh yang namanya daftar ke SMK ya. Jadi apalagi adik gue kembar, jadi biayanya lebih lah buat dulu. Jadi gue mutusin buat kerja dulu dah gitu. Dan gue selang 1 tahun baru lanjutin kuliah. Dan ketika masa itu
ketika gue kerja, gue cepet mikir otak gitu, apa sih yang harus gue lakuin gitu ketika adik gue lulus dan gue juga butuh yang namanya kuliah. Dan gue pengen banget waktu itu tetap kuliah di luar kota, tapi akhirnya apa ya, gue putusin buat memendam impian itu secara dalam-dalam, dan gue putusin buat kuliah di lokal aja di Rembang ya. Jadi gue ambil yang mudah aja kayak universitas terbuka. Kenapa gue bilang mudah? Karena dulu gue ikutnya itu jalur online. Jadi gue online semester 1 sampai semester 3, dan gue waktu saat itu ya easy peasy lah, 1 sampai 3 itu di universitas terbuka dan gue lewat jalur online. And then ketika gue udah semester 4, gue pilih buat tatap muka. Karena apa? Buat kedepannya itu nilai gak bakalan mudah seperti 1 sampai 3 semester yang lalu. Gue ikut tatap muka dan tentunya butuh yang namanya biaya lebih. Nah, buat biaya lebih, jadi gue orangnya pengennya ya mandiri, karena gue juga anak pertama, jadi gak ada salahnya buat mandiri. Dan gue lanjutin ke semester 4 dan itu ikutnya tatap muka dan biayanya juga lebih. Dan pada saat itu gue mutusin buat gue buat pindah kerja. Jadi gue pindah kerja waktu itu ke Surabaya. Tapi gue di Surabaya cuma sebentar, cuma 6 bulan lah. Gue di sana cuma 6 bulan dan gue disuruh balik lagi sama nyokap ya, suruh balik karena takutnya kan nanti kalau kuliah itu keteteran ya. Jadi atau nggak sempet buat ngurusin kuliah karena jarak kuliah sama kerjaan sangat jauh. Jadi gue harus balik ke Rembang ya, dan apa yang gue dapetin di Rembang? Oke, gue join di Vivo Communication Indonesia. Jadi gue adalah promotor dari Vivo sedari tahun 2018 ya. Jadi udah lama juga ya, 2 tahun. Gue juga ingat dulu ketika gue pertama join di Vivo, penempatan gue yaitu di Laut Benang Kartini di Rembang dulu ya, Rembang Kota. Gue di sana cuma nyampe yang namanya 4 bulan, dan ketika gue izin tuh gue gak diizinin buat kuliah sambil kerja di Laut Benang. Katanya bakalan nguras waktu dan juga tenaga juga. And then gue cabut dari pt.lautbenang.com ya, karena gak diizinin ya dulu. Jadi gue tetap mentingin yang namanya kuliah. Pokoknya kuliah is number one buat gue. Jadi ketika saat itu gue pilih cabut dan gue lanjutin kuliah di semester 4. And then next gue liburan di semester 5. Tentunya gue free lagi, dan free-nya itu lumayan lah 4 bulan. Jadi 4 bulan tuh gue bisa cari kerja, dan 2 bulan lagi gue kuliah gitu. Jadi gue bagi waktunya gitu dulu. Dan gue tetap di Vivo, balik lagi. Dan gue penempatan saat itu di Satelit Cell Rembang, dan di sana juga cuma dapat 4 bulan dan nggak diizinin juga di sana. And then next ketika udah jalan semester 5-6 ya, gue putusin buat cabut lagi dan kuliah lagi. Tentunya di semester tersebut gue ditawarin lagi masuk ke Vivo ya. Jadi gue join ke Vivo untuk yang ketiga kalinya. Jadi ini last chance buat gue. Jadi kenapa gue juga nggak pindah kerja ya, atau kenapa nggak cari kerja lain, itu sesuatu yang berbeda, dudes. Jadi gue di Vivo dapetin banyak lah, dari temen, dari connection ya. Jadi semuanya itu di sana ada. Jadi kok paket komplit lah kalau dulu mikirnya gue di Vivo. Bisa buat tambah-tambahan celengan buat semester depan lah pokoknya. Jadi semester depan itu nggak terlalu berat buat bayarinnya. Jadi gue ngumpulin gaji buat bayar kuliah dan juga buat jajan gitu. It's so, and then in the last chance gue, ketika di kesempatan ketiga gue gabung di Vivo lagi, dan penempatannya itu di Laut Benang Kuning sampai saat ini. Dan gue join di Laut Benang Kuning itu tanggal 21 Desember 2018 ya. Jadi dalam waktu 1 tahun, dari Januari ke Desember, gue pindah counter itu 3 kali 3 kali gue pindah counter di Vivo ya, bayangin aja lu. Dan yang terakhir ini di Laut Benang Kuning gue jalan sampai sekarang gitu.
ketika itu gue izin baik-baik, dan mungkin dari kepala konternya juga mengizinkan buat saya kuliah, dan saya juga masih kuliah sampai saat ini. Itu bener-bener rasa syukur banget deh gue dikasih izin buat kuliah dan tetap kerja dan bagi waktu di Laut Bonang dan juga di sekolah gue. Itu bener-bener sesuatu yang bisa dibilang alhamdulillah lah ya, puji syukur juga. Ya, itu adalah sedikit ya ringkasan dari karir gue ketika saat itu tanggal 21 Desember dan sampai saat ini ya di 2020 gue masih di Laut Benang Kuning. It's a good time ya, good time dan juga good team ya, karena di Laut Benang Kuning timnya juga bagus, kompak, solid ya. Ini adalah sesuatu yang gak bakalan gue lupain ya, karena di Laut Benang Kuning juga nama gue juga bisa besar di Vivo dan juga di Laut Benang tentunya. Mungkin untuk karakter-karakter lain yang ada di biografinya ptlautbenang.com ya, atau Laut Benang Channel ya, untuk saat ini mereka semua adalah karakter-karakter yang baik ya. Dan gue harap beberapa kisah dari biografi gue itu ada yang inspiratif, tapi lo mau ambil yang bagus silahkan, yang enggak juga enggak ada mungkin, karena yang enggak bagus gue sembunyiin tentunya gitu dudes. Oke, like kalau suka sama video ini dan share ke teman-teman kalian biar tahu gitu siapa gue gitu. Gue Prastian ya, aka Culang ya, Culang dudes. Oke, mungkin itu aja video dari gue, dan gue akan selipin beberapa foto ketika gue masih SMK ataupun apapun itulah. Pokoknya nanti gue selipin di video-video itu. Kalian lihat aja ya betapa alenya gue ketika saat itu. Dan oke, see you in the next video. Gue Prastian, pamit undur diri. Dan jangan lupa subscribe dude, subscribe. Like kalau suka. Bye.